Sitting lonely in my room again, trying to find the words to say, but nothing comes out. Pemain buangan Real Madrid ingin kembali ke klub lamanya. Sudah ada kesepakatan. Pasca eksodus awal musim panas ini, Real Madrid tak punya banyak pemain mati yang tersisa di skuadnya. Hampir setiap pemain di tim memiliki peran pasti di bawah asuhan Carlo Ancelotti, baik sebagai starter maupun opsi cadangan. Ranier dan Alvaro Odriozola mungkin adalah dua pemain di skuad yang tidak masuk dalam rencana manajer. Tidak mengherankan kedua pemain tersebut terhubung dengan pintu keluar. AS memberikan informasi terkini mengenai situasi yang terakhir. Menurut media Spanyol tersebut, bek Real Madrid tersebut masih menunggu kabar dari Real Sociedad dan berencana untuk kembali ke mantan klubnya. Dia memprioritaskan untuk kembali ke klub masa kecilnya dan dengan demikian menolak proposal lain yang ada di mejanya. Dengan tenggat waktu yang tinggal beberapa hari lagi, situasi Odriozola kini memasuki wilayah beresiko. Bagaimanapun, La Real masih belum memberikan respon atau mengambil langkah nyata untuk menuntaskan akuisisinya. Tim Basque telah aktif di jendela transfer musim panas yang sedang berlangsung dan telah merekrut 4 pemain. Direktur klub Roberto Olabe menyukai Odriozola sebagai bek kanan baru, tetapi jelas bahwa ada keraguan terhadap bintang Real Madrid itu dengan seluruh jajaran manajemen. Laporan tersebut menambahkan bahwa bek tersebut telah mencapai kesepakatan dengan Real Sociedad tentang persyaratan kepulangannya. Namun, masih belum ada kesepakatan antara La Real dan Los Blancos maupun upaya untuk mencapai kesepakatan tersebut. Ancelotti bisa mengadopsi formasi piramida saat superstar Real Madrid absen. Ini merupakan musim awal yang baru bagi Real Madrid. Kepergian Karim Benzema adalah yang pertama dari banyak perubahan drastis di ibu kota Spanyol dan kisah tersebut mencapai puncaknya dengan formasi baru Carlo Ancelotti agar sesuai dengan skuad saat ini. Pola berlian 4-4-2 tampaknya menjadi cara yang tepat untuk Los Blancos karena membantu pemain seperti Jude Bellingham dan Aurelien Tchouameni menunjukkan kekuatan mereka. Dari 3 pertandingan yang dimainkan tim dalam pengaturan tersebut di atas, pria berbaju putih tidak goyah sedikit pun. Cedera Vinicius Jr. menandai dimulainya subjudul lain dalam buku Real Madrid musim ini. Dengan sang bintang absen selama 6 minggu, Ancelotti sangat mempertimbangkan untuk mengubah formasi sekali lagi. Menurut laporan dari El Chiringuito, juru taktik asal Italia itu sedang mempersiapkan formasi piramida sebagai solusi atas absennya pemain asal Brazil tersebut. Tim akan menggunakan formasi 4-3-2-1 dengan Joselu bermain sebagai striker tengah dan dua Jude Bellingham dan Rodrygo Goes bermain di belakangnya. Meskipun perubahannya tampak drastis di atas kertas, perbedaan antara 4-4-2 berlian dan 4-3-2-1 tidaklah banyak. Namun perbedaan utamanya terletak pada posisi Rodrygo. Fenomena muda ini selalu menjadi salah satu pemain yang mampu menyerang dan bersinar di belakang striker yang sudah mapan. Secara resmi, menempatkannya di lini tengah menyerang dapat membantu mengeluarkan yang terbaik dari dirinya, meskipun masih harus dilihat bagaimana formasi baru ini mempengaruhi Bellingham. Pemain baru Real Madrid memiliki kontribusi gol tertinggi di 10 liga top Eropa. Real Madrid adalah satu-satunya tim La Liga yang memenangkan seluruh 3 pertandingan pembuka liga mereka. Tim berbaju putih ini tidak mengalami masa-masa mudah dalam hal cedera, namun telah berjuang melewati kesulitan untuk mencatatkan awal yang baik. Tentu saja laju positif seperti itu tidak mungkin terjadi tanpa kinerja menyeluruh dari seluruh pemain. Namun jelas bahwa tidak ada yang bisa menandingi Jude Bellingham dalam hal pengaruhnya kepada tim. Pemain baru ini telah bersinar dalam ketiga pertandingan Real Madrid sejauh ini dan merupakan pemain terbaik di lapangan pada ketiga kesempatan tersebut. Dia telah mencetak 4 gol dan 1 assist dalam durasi singkat dan merupakan salah satu alasan utama di balik performa menjanjikan tim. Begitu besar pengaruhnya sehingga Bellingham hanya menyamai Takumi Minamino sebagai pemain dengan kontribusi gol terbanyak di 10 liga top Eropa sejauh ini. Dengan 5 kontribusi dalam 3 pertandingan, dia layak mendapatkan pujian dan perhatian. Pesaing satu-satunya Minamino sejauh ini sudah mencatatkan 3 gol dan 2 assist untuk AS Monaco di Ligue 1. Real Madrid mengeluarkan lebih dari 100 juta euro untuk mengontrak gelandang serang dari Borussia Dortmund musim panas ini. Mengingat usianya yang masih muda dan kurangnya pengalaman di sepak bola Spanyol, banyak yang memperkirakan dia akan memulai kehidupannya dengan lambat di Madrid. Bellingham bagaimanapun telah terbukti menjadi pejuang yang tak kenal lelah dan berdedikasi untuk tim asuhan Carlo Ancelotti. Now I'm feeling like a fool again, thinking I can fool myself.
Hal yang dilakukan Kylian Mbappe untuk bergabung dengan Real Madrid pada 2024. Saga transfer Kylian Mbappe untuk jendela musim panas ini tampaknya telah berakhir. Meski begitu, masih ada keyakinan dari media Spanyol bahwa Real Madrid akan mengajukan tawaran di menit-menit terakhir. Namun hal itu tampaknya tidak masuk akal pada saat ini. Jika pemain berusia 24 tahun itu bertahan bersama Paris Saint-Germain melewati tenggat waktu 1 September, apa selanjutnya? Los Blancos tidak melepaskan obsesi lama mereka untuk merekrut pemain Prancis itu. Marca melaporkan bahwa Meringue telah menjelaskan kepada pemain Prancis itu apa yang harus terjadi jika dia ingin bergabung dengan mereka untuk musim 2024-2025. Mbappe hanya dapat bergabung dengan Real Madrid di masa depan jika dia tidak memperbarui kontraknya dan tiba pada 2 Januari 2024 dalam posisi untuk menandatangani komitmen, sesuatu yang tidak terjadi pada tahun 2022. Rencananya jelas pihak La Liga tidak mau membayar biaya transfer ke PSG, melainkan malah mendatangkan sang pemain dengan status bebas transfer. Pemenang Piala Dunia FIFA 2018 itu memilih untuk tidak memicu opsi perpanjangan kontrak hingga 2025. Alhasil, sang winger memegang kendali masa depannya. Akankah semua ini terjadi? Siapa tahu, kisah ini seperti perjalanan roller coaster. Meski demikian, rumor Mbappe Real Madrid ini tidak akan hilang dan akan terus melekat hingga akhir tahun 2023. Sitting